Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi 1. Perkenalkan, di sini nama saya Muamin dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan membacakan tentang hadis tentang dosa-dosa besar, yang mana di sini saya selaku kelompok 4 dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, sahabat-sahabatku sekalian, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang dosa-dosa besar. Sebagai muslim yang baik, ada kalanya menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan dosa. Sebab dosa akan membuat kita menuju api neraka. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis beliau yang menjelaskan tentang beberapa dosa-dosa besar yang seharusnya kita hindari. Hal ini ditegaskan dalam buku Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis-hadis pilihan yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, oleh Muhammad bin Fuad Abdul Baqi. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, maukah kalian aku beritahu apa dosa besar, apa dosa yang paling besar? Sebanyak 3 kali beliau berkata seperti itu. Lalu kemudian sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau pun duduk dan bersabda, yang pertama yaitu menyekutukan Allah dan durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian Rasulullah bersandar dan berkata, jauhilah perkataan palsu. Beliau terus mengulang-ulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali dan sampai sahabat pun terdiam. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab kesaksian, bab kesaksian palsu. Baik, jadi sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, menurut pengertian di atas tersebut, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang telah beliau sabdakan kepada kaumnya, bahwa dosa-dosa besar yang beliau sebutkan itu ada 3. Yang pertama yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga yaitu berkata palsu atau berkata bohong. Jadi di sini yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah adalah kata syirik. Sebab apa? Karena syirik itu adalah menyekutukan Tuhan. Karena kita sendiri sudah tahu Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah segala pencipta alam semesta dan seisinya, dan beliau juga adalah Tuhan yang patut kita sembah dan patut kita imani sebagai umat muslim. Dan yang selanjutnya yaitu orang tua kita. Kenapa di sini disebutkan adalah orang tua? Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran, orang tua itu adalah pengganti daripada pesuruh Allah. Bisa dikatakan seperti itu, karena orang tua itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Beliau yang mendidik kita, beliau yang membesarkan kita, dan beliau pula yang melahirkan kita, terutama ibu kita. Dan kepada ayah kita atau bapak kita, beliau juga yang menafkahi kita, menyekolahkan kita, sampai kita ke perguruan tinggi, bahkan kita sampai menjadi orang yang sukses di mata beliau, dan bahkan mungkin sampai kita bisa membahagiakan orang tersebut, yaitu orang tua kita. Beliau seperti dikatakan dalam beberapa filsafat, bahwa orang tua itu adalah malaikat kita di dunia yang nyata. Selanjutnya yang ketiga yaitu berkata palsu atau bohong. Sahabat-sahabatku, janganlah sekali-kali kita berkata bohong kepada seorang. Memang bohong itu adalah perbuatan mungkin yang bisa dikatakan sebagai pengganti kita untuk mencari alasan agar kita selamat dari tuduhan-tuduhan atau hal semacam dan sebagainya. Tapi ketahuilah wahai sahabat, bahwa bohong itu juga termasuk dosa-dosa besar. Sebab apa? Bohong itu bisa membuat kita jauh dari persaudaraan, bisa memutuskan tali persaudaraan, bahkan bisa memutuskan tali persahabatan antara teman yang paling dekat, bahkan satu keluarga pun bisa menjadi bermusuhan karena kita memiliki yang namanya
sifat bohong. Baiklah sahabat-sahabatku yang berbahagia, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari materi yang berjudul tentang dosa-dosa besar ini dapat mengingatkan kita dan bahkan menyadarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Kita jauhi yang namanya sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi yang namanya durhaka kepada orang tua, kerabat maupun teman dan sahabat. Dan yang ketiga yaitu kita jauhi juga yang namanya bersifat bohong. Marilah sedikit demi sedikit kita kurangi sifat bohong kita perbaiki diri kita sehingga mudah-mudahan kita menjadi manusia yang benar-benar manusia. Sekian dari saya. Nanti sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal Zubdi selaku sahabat saya di sini yang akan mendampingi saya. Selanjutnya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada sahabat Mu'amin yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Langsung saja dari pertanyaan yang pertama. Apa hukumnya bagi orang yang melakukan zina? Hukuman bagi seseorang yang melakukan zina adalah dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Sedangkan pada pelaku yang belum menikah, hukum zina diganti dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya serta keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekelumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa perlu berbelas kasihan kepada mereka. Dan juga hukuman ini dilakukan dengan disaksikan di hadapan orang mukminin yang banyak. Ini dilakukan agar menjadi pembelajaran serta memberikan efek jera pada pelakunya. Baik, lanjut kepada soal selanjutnya. Apa yang Anda ketahui tentang dosa besar? Ulama fuqaha sepakat bahwa dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman dunia, azab di akhirat, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pelaku dosa akan mendapat penghapusan dosa apabila bertaubat sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita menghilangkan dosa syirik atau mensekutukan Allah? Syirik merupakan dosa yang paling berat sehingga pelakunya tidak akan memperoleh ampunan kecuali dengan bertaubat nasuha. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa saja perbuatan yang termasuk durhaka pada kedua orang tua? Perbuatan yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua seperti 1. Melakukan penganiayaan terhadap fisik kedua orang tua. 2. Melontarkan caci maki atau kata-kata yang menyakitkan hati kedua orang tua. 3. Mengancam kedua orang tua agar memberikan sesuatu padahal kedua orang tuanya tidak mampu. Soal selanjutnya, bagaimana cara menghindari perbuatan dosa besar? 1. Senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Setiap umat Islam hendaknya menyadari bahwa melakukan dosa besar. 3. Orang-orang yang beriman dimanapun dan kapanpun dia berada tentu tidak akan melakukan dosa besar. 4. Muslim atau muslimah yang berdisiplin mengerjakan sholat fardu, apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah, tentu akan mampu mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 5. Orang-orang yang beriman akan
berusaha agar senantiasa beramal soleh dan mengendalikan diri untuk tidak berbuat dosa besar. Baiklah, soal selanjutnya, apa saja dosa-dosa besar yang Anda ketahui? Dosa-dosa besar yang saya ketahui yaitu 1. Syirik, 2. Durhaka kepada kedua orang tua, 3. Zina, 4. Pembunuhan, yang kelima fitnah atau bohong. Baik, soal selanjutnya, apakah jika seseorang melakukan dosa besar bisa diampuni dan dihapus dosanya? Menurut saya pribadi, bisa bila seseorang tersebut taubat nasuha atau benar-benar taubat. Baiklah, soal yang terakhir, jika seseorang percaya kepada ilmu-ilmu, apakah bisa dikatakan syirik? Contohnya seperti bacaan-bacaan dan kepercayaan orang-orang terdahulu. Tergantung dari tujuan diri masing-masing. Misalnya, ingin mendapatkan keberuntungan tetapi menggunakan benda-benda pusaka, ini termasuk syirik seperti pesugihan, susuk, dan lain-lain. Tetapi jika mendapatkan suatu kebaikan dalam ajaran Islam bisa dikatakan tidak syirik, seperti tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah. Baiklah, itu saja dari pemaparan dari jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain. Sebelum saya akhiri, sahabat-sahabat semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.